Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik mahasiswa, mari kita lanjutkan kembali kuliah statika struktur. Kita sampai bab yang keempat mengenai resultan sistem gaya. Yang pertama kita bahas momen gaya. Ketika gaya diterapkan pada suatu benda, maka akan menghasilkan kecenderungan benda itu berputar. Mari sama-sama kita perhatikan pada gambar 4.1. Ya, ini ada gambar A, B, dan C. Nah, di sini ada engkol, ya, engkol yang didorong oleh tangan dengan gaya F, yang mana titik sumbu putarnya, titik O di sini, itu berjarak D, yang mana jarak D di sini tegak lurus dengan arah dari gaya F ini, arah dari dorongan tangan ini. Kemudian yang gambar B di sini arah tangan yang memberikan gaya pada ujung ini itu berjarak dengan sumbu putar O di sini, atau di sini ada baut yang dikencangi, ya begitu ya. Nah, di sini berjarak D tetapi tidak tegak lurus, membentuk sudut theta. Nah, tegak lurusnya yaitu D aksen, yang mana besarnya D aksen ini sama dengan jarak D di sini dikalikan dengan sin theta. Kemudian pada gambar C di sini gaya diberikan oleh tangan di sini menarik engkol, yang mana jika diteruskan gaya F ini itu garis aksinya bertemu dengan titik O. Jadi di sini tidak ada jarak sama sekali garis aksinya terhadap titik O bertemu. Nah, sehingga yang C di sini itu tidak menyebabkan baut di sini pada sumbu O di sini itu tidak memutar. Nah, untuk yang C di sini tidak menimbulkan momen. Maksudnya momen terhadap titik O di sini besarnya sama dengan 0. Kemudian yang di B di sini, ya, yang tegak lurus dari sumbu putar O di sini terhadap garis aksi F di sini itu adalah D aksen, maka besarnya momen di sini adalah, ya, gaya di sini dikalikan dengan jarak tegak lurusnya ini. Bukan dikalikan dengan D, tapi D sin theta karena tegak lurusnya. Sedangkan yang A di sini, ya, momen besarnya momen pada titik O, ya, F di sini dikalikan dengan besarnya F dikalikan dengan jaraknya D di sini. Jadi jarak tegak lurusnya. Jadi mahasiswa bisa membaca kembali diktat ini, ya. Saya jelaskan saja secara kata-kata dan ilustrasi pada gambar. Jadi mahasiswa meneruskan membaca ulang lagi. Kemudian besarnya momen terhadap titik O atau MO di sini besarnya, ya, seperti pada gambar di sini ada gaya F yang berjarak tegak lurus D dari garis aksi F di sini terhadap titik O, maka besarnya MO itu ya besarnya F, ya, di besarnya F dikalikan dengan besarnya D. Nah, sesuai dengan persamaan ini. Satuan daripada momen yaitu bisa Newton meter atau pounds feet. Kemudian arah momen, ya, arah MO didefinisikan sebagai sumbu momen yang tegak lurus terhadap bidang F dan lengan momen D. Jadi lengan momen D atau jarak tegak lurusnya dari sumbu putar O terhadap garis aksi F. Nah, jika dia seperti ini pada kasus ini, MO-nya
di sini arahnya MO di sini CCW berlawanan dengan arah jarum jam itu positif. Kemudian jika MO-nya itu searah dengan jarum jam itu negatif. Itu kesepakatan yang kita buat. Di buku-buku lain bisa juga sebaliknya. Nah, bagaimana jika dalam suatu benda di situ bekerja lebih dari satu gaya? Ya, maka di sini dinamakan momennya resultan momen. Jadi jumlah momen-momen, ya, R di sini resultan, M-nya momen, resultan momen terhadap titik O. Nah, di sini MRO artinya resultan momen pada titik O. Nah, itu ditentukan dengan menjumlahkan secara aljabar dari momen yang diakibatkan oleh seluruh gaya pada sistem tersebut. Nah, di sini TO, ya, ada sumbu X dan sumbu Y di sini. Nah, bekerja gaya F1 yang mana lengan momennya atau jarak tegak lurusnya itu D1. Sehingga besarnya M1 yaitu sama dengan besarnya F1 dikalikan dengan besarnya D1. Yang arahnya ya mengikuti arah gaya, arah momennya. Kemudian gaya F2 di sini itu jarak tegak lurusnya atau lengan momennya itu D2, maka besarnya momen M2 itu CW di sini, ya, yang besarnya sama dengan F2, besarnya F2 dikalikan dengan besarnya F1. Jadi besarnya M2 ini sama dengan besarnya F2 dikalikan dengan besarnya D2 tegak lurusnya. Kemudian di sini ada gaya F3, ya, F3 jarak tegak lurusnya atau lengan momennya itu D3, maka besarnya momen M3 itu ya besarnya F3 dikalikan D3. Sehingga ketika dijumlah, nah di sini diasumsikan CCW itu positif. Jadi mahasiswa boleh saja mengasumsikan yang CW itu positif, boleh. Ya, boleh. Nah, resultan momen terhadap titik O itu sama dengan jumlah gaya-gaya, ya, F dikalikan dengan besarnya D. Jadi jumlah besarnya F di sini dikalikan dengan besarnya D. Sehingga MRO di sini F1 kalikan D1 itu positif, min F2 dikalikan D2 negatif, plus, nah, karena dia ini CCW plus F3 besarnya F3 dikalikan D3. Nah, itu berapa nilainya? Nah, ini kalau besarnya. Sekarang contoh soal. Pertanyaannya, tentukan resultan momen dari 4 gaya aksi pada batang ini terhadap titik O di sini. Nah, pada gambar 4.4 di bawah ini. Jadi di sini ada sumbu X, ada sumbu Y, yang mana di sini ada gaya 50 Newton berjarak 2 meter. Kemudian pada belokan di sini juga berjarak 2 meter. Kemudian dia menekuk ke bawah dengan sudut 30 derajat dari sumbu X. Di sini bekerja gaya 60 Newton. Kemudian panjang batang yang ke bawah di sini, yang bengkok ini 3 meter. Pada ujungnya bekerja gaya 20 Newton horizontal, kemudian yang vertikal 40 Newton. Jadi berapa resultan momennya? Nah, penyelesaiannya di sini. Diasumsikan bahwa momen itu positif dalam arah CCW. Nah, ini CCW. Jadi resultan momen pada titik O itu sama dengan jumlah besarnya F dikalikan D. Nah, sekarang mulai dari yang terdekat dengan titik O, yaitu gaya 50 Newton. Gaya 50 Newton di sini berjarak tegak lurusnya
dengan titik O itu adalah 2 meter. Kemudian arahnya itu CW, maka dia min. Maka di sini min 50 dikalikan dengan 2 meter. Jadi min 50 Newton dikalikan 2 meter. Maka di sini hasilnya. Kemudian yang berdekatan lagi, setelah 50 Newton itu 60 Newton. Jika garis aksi 60 Newton ini diteruskan terhadap titik O, maka dia bertemu garisnya. Kalau bertemu berarti dia tidak ada jaraknya. Jarak tegak lurusnya tidak ada. Maksudnya ya 0 jaraknya. Maka di sini plus 60 dikalikan dengan 0. Kemudian yang berdekatan lagi di sini adalah yang 20 Newton. Horizontal. Jika garis aksi dari 20 Newton ini diteruskan ke kiri, ya. Nah, di sini berjarak dari O ke ini tegak lurusnya di sini. Itu berapa? Nah, karena jarak di sini maka sama dengan jarak dari X ini, sumbu X ini ke titik ke garis aksi N ini. Berarti di sini 3 meter sin 30. Jadi dari sini, dari sumbu X di sini ke garis aksi 20 Newton di sini itu 3 meter sin 30. Sehingga ya, karena kecenderungan gaya 20 Newton ini itu CCW, maka dia positif. Positif dikalikan dengan 3 meter sin 30. Jadi 20 Newton di sini positif. Kemudian terhadap gaya 40 Newton, kecenderungannya dia itu CW terhadap titik O di sini CW. Ya. Gaya di sini cenderung CW. Memutar titik O ini cenderung searah jarum jam. Maka jarak tegak lurusnya ketika garis aksi gaya di sini diteruskan ke atas. Nah, di sini jarak tegak lurusnya dari O ke garis aksi 40 di sini berapa? Ya berarti 2 plus 2 ini 4 ditambah dengan dari titik belokan di sini ke sini itu 3 meter dikalikan dengan cos 30. Ya. Nah, di sini min. Ya, maka di sini min 40 di sini. Karena dia CW 40, di sini 4 meter plus di sini 3 cos 30. Sehingga hasilnya ketemu min 334 Newton meter. Kenapa min? Ya karena dia arahnya itu di sini CW. Berarti ke dalam sana. Ke dalam bidang XY. Selanjutnya kita bahas subbab yang kedua, perkalian silang. Perkalian silang atau cross istilahnya ya. Perkalian cross, dua vektor A dan vektor B menghasilkan vektor C. Nah, di sini bacanya vektor C itu sama dengan vektor A cross vektor B. Jadi ini bukan perkalian biasa. Kalau besarnya vektor C, besarnya itu didefinisikan perkalian besar A dan besar B dikalikan lagi dengan sinus theta. Sehingga besarnya C itu sama dengan besarnya A dikalikan besarnya B dikalikan dengan sin theta. Sin theta ini sudut yang dibentuk antara vektor A dan vektor B. Nah, seperti pada gambar 4.5 ini. Di sini ada vektor A, ada vektor B, ya. Kemudian membentuk dua vektor ini membentuk sudut theta. Maka A cross B, vektor A cross vektor B itu sama dengan vektor C. Nah, itu sama dengan besarnya A dikalikan dengan besarnya B dikalikan dengan sin theta dikalikan lagi dengan UC. UC ini unit vektor atau vektor satuan. Makanya dia arahnya ke atas. Jadi vektor C di sini dia punya arah yaitu ke atas.
momennya dia berputar seperti ini. Nah, misalnya ini K, UC di sini kalau dia sudah ke sana misalnya K misalnya gitu ya, atau J atau I begitu. Atau bisa IJK kalau memang dia arahnya tidak searah sumbu X atau Y atau K atau Z ya. Seperti itu. Nah, sekarang hukum-hukum atau aturan-aturan perkalian cross. Nah, yang pertama, ini hukum bolak-balik, tapi ini nggak bisa dibolak-balik ya. Ada vektor A, ada vektor B. Jika A cross B itu sama dengan C, arahnya ke atas, mengikuti aturan tangan kanan. Sebaliknya, vektor B cross vektor A itu tidak sama dengan vektor C, tapi min C, karena mengikuti kaidah tangan kanan dia harus ke bawah. Jadi min C itu sama dengan B cross A. Sehingga A cross B itu tidak sama dengan B cross A. Kalau A cross B itu sama dengan min B cross A, dibalik. Kalau B cross A itu min C. Nah, ini harus diperhatikan. Jangan sampai perkalian cross disamakan dengan perkalian biasa. Beda ya. Karena ini sudah menyangkut vektor. Kalau sudah menyangkut vektor itu ya perkalian dot, perkalian cross itu berbeda dengan perkalian biasa. Nah, jika perkalian cross dikalikan lagi dengan skalar A di sini A kecil, maka skalar A ya dikalikan dalam kurung vektor A cross vektor B itu sama dengan skalar A dikalikan dengan vektor A cross vektor B, sama dengan vektor A cross A vektor B, sama dengan A vektor A cross vektor B dikalikan dengan skalar A. Kemudian hukum yang ketiga, vektor perkalian cross mengikuti hukum distribusi penjumlahan ya, distribusi penjumlahan. Nah, A cross vektor B plus D dalam kurung itu sama dengan vektor A cross vektor B plus vektor A cross vektor D. Seperti biasa, seperti perkalian biasa. Tapi di sini cross kali ya cross gitu ya. Kemudian rumus vektor kartesian. Kalau udah kartesian berarti di situ ada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z ya. Kalau 3 dimensi ya, berarti ada I, J, K. Kalau di sini tanda panah biru di sini artinya I cross J itu menghasilkan sana kaidah tangan K. Ya. Karena K, I, J ini adalah unit vektor atau vektor satuan. Jadi dia itu vektor yang mewakili I mewakili sumbu X, J mewakili arah sumbu Y, K mewakili arah sumbu Z. Ya. Nah, sehingga I nanti dilihat di sini ya. I cross J itu sama dengan K. J cross K ya, itu sama dengan I. K cross I sama dengan J. Nah, sebaliknya J cross I itu sama dengan min K. Ya. K cross J sama dengan min I. K cross I sama dengan min J. Nah, begitu ya. Nah, kalau I cross I ya. I cross I berarti sama dengan tadi sin kan? Sin 0 berarti ya 0. J cross J sama dengan 0. K cross A ya sama dengan 0. Nah, seperti ini. Karena I cross I itu ya sama dengan besarnya I kalikan besarnya I sin theta. Tetanya 0. Ya 0. Nah, jadi ingat ini kaidah-kaidah tangan kanan.
Selanjutnya perkalian cross vektor A dan vektor B dalam bentuk vektor Cartesian itu seperti ini. Vektor A dikali cross vektor B itu sama dengan A di sini diuraikan dulu dalam koordinat Cartesian. AXI plus AYJ plus AZK. Nah, diuraikan. Kemudian cross ditulis lagi di sini dalam kurung ya. Vektor B ini diuraikan dalam koordinat Cartesian. Ada I, ada J, ada K. Di sini BX, BY, BZ. Nah, hukum perkalian distribusi tadi A cross I, AXI cross BXI plus AXI cross BJ dan seterusnya. Ini sistem distribusi, aturan distribusi, sehingga menghasilkan A cross B itu sama dengan di sini AY di sini besarnya ya, BZ juga besarnya, min AZ BY di sini I dan seterusnya ini ya. Nah, sehingga jika ditulis dalam bentuk determinan vektor A cross vektor B itu determinannya di sini IJK. Nah, komponen daripada A di sini ini besarnya AX, AJ, AZ. Kemudian B di sini komponennya ini dalam bentuk skalar ini. Sedangkan B di sini bentuk vektor. Nah, BX ini skalar, BY skalar, BZ skalar. Nah, nanti kita praktekkan bagaimana bentuk perkalian cross dengan bentuk determinal. Itu kita langsung praktek pada contoh saja. Dan hasilnya sama dengan seperti ini. Subbab berikutnya momen vektor gaya. Nah, mari sama-sama kita perhatikan pada gambar 4.8a. Saya tidak membaca ini, langsung saya jelaskan ilustrasinya saja. Di sini pada titik O, ini benda yang gelap ini, misalnya sebuah benda ya, yang tidak disebutkan bendanya itu benda apa, yang jelas dia benda kaku, rigid body. Nah, pada titik ini, kemudian titik O di sini pusat momennya, kemudian bekerja di sini ada gaya F yang arahnya seperti tampak pada layar dengan garis panah. Kemudian di titik A di sini yang diketahui dari O ke titik A di sini ada vektor posisi R. Sehingga vektor momen O di sini terhadap titik O di sini sama dengan R cross F di sini. Nah, dengan menggunakan kaidah tekanan, arahnya MO-nya, sumbunya momen itu ke atas di sini. Arah putarnya nah, seperti pada layar ini. Sesuai dengan kaidah tangan kanan. Ya. Kemudian pada gambar yang B di sini, nah, rupanya vektor posisi R terhadap vektor gaya F, jadi vektor posisi R terhadap gaya F di sini jika diteruskan itu membentuk sudut theta, dan yang berlawanan di sini juga sudut theta sama ya. Nah, di sini ada lengan momen D atau jarak tegak lurusnya. Jadi lengan momen itu jarak tegak lurus antara titik O ke garis aksi gaya F. Itu D. Sehingga D di sini itu sama dengan ya, R tapi besarnya R di sini sin theta. Sehingga besarnya momen MO di sini ya besarnya gaya F, besarnya ya bukan vektor F tapi besarnya gaya F dikalikan dengan D. D-nya sendiri sama dengan besarnya R sin theta. Nah, seperti ini ya.
MO sama dengan besarnya MO. Jadi yang miring ini besarnya MO, bukan vektor MO, tapi besarnya MO itu sama dengan besarnya F dikalikan dengan besarnya R dikalikan dengan besarnya F dikalikan sin theta. Sementara R sin theta sini sama dengan D. Jadi MO ini sama dengan besarnya F kalikan besarnya D. Besarnya MO. Ya. Selanjutnya, perhatikan lagi gambar 4.9. Pada gambar T9, ini Mas Iwan baca sendiri ya. Ini saya jelaskan gambar saja. Penjelasannya ada di kalimat-kalimat di sini. Nah, jika pada titik O di sini suatu benda bekerja gaya F, yang mana garis aksi, ini line of action, itu garis aksi gaya F di sini jika diteruskan ke kiri dan ke kanan, kemudian dari titik O di sini ada vektor posisi R3, ya seperti pada gambar, kemudian menuju ke garis aksi F yang lain ada vektor posisi R2, kemudian pada yang paling kanan di sini, titik di sini itu ada vektor posisi R1, maka vektor momen terhadap titik O itu nilainya sama dengan R1 cross F2. Jadi vektor posisi R1 cross F2. Itu sama juga dengan jika vektor R2 cross F, vektor F. Atau vektor momen MO ini sama juga jika vektor R3 di sini cross F. Jadi sama. Vektor MO ini sama. Mau dipilih yang mana? Yang penting dari titik O ke garis aksi tidak perlu tegak lurus karena ini vektor. Ya. Misalkan di sini nanti ada R4, vektor posisi R4. Itu sama saja hasilnya dengan ya vektor R4 cross F ini hasilnya sama dengan vektor R3 cross F. Hasilnya sama juga dengan R1 cross F. Itu kalau vektor seperti itu. Beda dengan skalar. Kalau skalar momennya itu harus tegak lurus. Jadi lengan momennya itu harus tegak lurus terhadap gaya. Kemudian rumus vektor kartesian. Kalau sudah vektor kartesian maka diurai. Ya. R-nya ini diurai, F-nya ini juga diurai ke dalam sumbu koordinat X, Y, Z. Sehingga vektor momen terhadap titik O di sini MO itu sama dengan vektor R cross vektor F. Jika dalam bentuk determinan itu ditulis IJK, kemudian R di sini diuraikan ke dalam komponen-komponennya, Rx di sini bilangan atau skalar, Rj, Rz, kemudian Fx di sini semua skalar. Nah, perkaliannya seperti ini. Ya. Untuk vektor satuan yang I, maka yang ini dicoret. Ya. Maka lurusnya dengan I di sini Rj Fz. Maka Rj dikalikan dengan Fz min di sini. Ya. Jadi yang ke kanan itu positif, perkalian positif. Kemudian yang ke kiri di sini perkalian negatif. Maka Rj dikalikan dengan Fz min Rz dikalikan dengan Fy di sini I. Nah, di sini. Kemudian untuk yang J, nilai daripada J di sini ini kita hilangkan. Yang ada itu di sini Rx dan Rz dan Fz ini. Jadi kita tutup ini. Maka khusus yang J di sini min ya, min depannya Rx Fz min lagi Rz Fx, yang tengah ditutup. Kemudian miliknya K di sini, milik K di sini, ini di bawahnya K di sini kita tutup. Jadi
kita tutup. Yang ada perkalian ke kanan, Rx dikalikan dengan Fy min Ry dikalikan dengan Fz. Jadi yang ke kiri. Ini kan ketika ditarik Fx, tarik ke Ry, teruskan lagi kan K. Nah, ini punyaannya K. Kemudian yang ini juga punyanya K. Bawahnya K ditutup. Itu untuk yang K di sini. Nanti lebih jelasnya pada contoh soal. Kemudian pada gambar ini, jika suatu benda yang warna biru ini adalah dianggap suatu benda pada titik O, dipakai sebagai acuan momen, kemudian bekerja gaya F yang besar dan arahnya tampak pada layar. Nah, pada titik O menuju ke titik garis aksi gaya di sini ada vektor posisi R, maka momennya, vektor momennya itu yang mana arah sumbunya, sumbu momennya itu ke atas ini, kemudian arah putarannya seperti yang berwarna biru di sini. Nah, mengikuti kaidah tangan kanan. Ini jempolnya yang ke atas, kemudian jari telunjuk sampai kelingking itu yang berputar. Nah, begitu ya. Nah, jika diuraikan F ini ke dalam komponen-komponennya, atau vektor R ini diuraikan juga ke dalam komponen-komponennya, seperti pada gambar 410B di sini. F dulu, nah ini Mas Iwan jangan bingung dulu, satu-satu dulu. F ini diuraikan komponen-komponennya menjadi di sini Fx, kemudian Fy dan Fz. Jadi jika dibuat poligon tertutup, maka di sini Fx plus Fy plus Fz itu sama dengan F. Jadi F di sini sama dengan resultan gaya F, atau komponen-komponen F itu komponen-komponennya ya Fx, Fy dan Fz. Nah, kemudian vektor posisi R di sini jika diuraikan itu ada Rx, Ry di sini, Ry-nya, Ry di sini dan Rz. Nah, jadi menguraikan vektor-vektor posisi dan vektor gaya pada gambar 4.10. Kemudian resultan momen dari sistem gaya-gaya. Nah, ini pada gambar 4.11 ini ada sebuah benda ya, bekerja gaya-gaya F1, F2 dan F3 ya, pada layar. Kemudian jika ditarik dari O di sini ke salah satu titik pada garis aksi gaya F1 di sini ada R1, kemudian R2, kemudian R3, ya, kemudian R2. Sehingga resultan momen terhadap titik O itu seperti pada layar ini sama dengan jumlah ya vektor R cross vektor F. Sekarang contoh soal. Ini supaya lebih mudah memang harus kita hadapkan pada contoh soal. Nah, dua gaya bekerja pada batang pada gambar 4.12a ya. Pertanyaannya, tentukan resultan momen terhadap titik O, resultan momennya ya. Berarti jumlah momen-momen karena memang lebih dari satu gaya. Nah, tunjukkan hasilnya dalam vektor kartesian. Nah, vektor kartesian berarti ada I, J, K. Nah, di sini pada gambar A di sini ada gaya F1 yang bekerja pada titik A, yang mana vektor F ini min 60i plus
40J plus 20K pon. Kemudian posisinya sudah diberitahu, ya. Ini 2 feet arah ke bawah, kemudian arah melintangnya 4 feet, kemudian arah horizontalnya itu 5 feet. Pada titik B bekerja gaya F2, yang mana F2 ini adalah 80I plus 40J min 30K pon. Nah, ini kita ingin tahu resultan momennya. Nah, kita sederhanakan di sini, ya. Dari O ke titik A ini RA, dari O ke titik B bekerja gaya F2 ini RB. Nah, cara menyelesaikannya, ya berarti momennya, ya vektor momen MRO ya, berarti MRO karena resultan momen ya RA cross F1 plus RB cross F2. Nah, itu perlu dijabarkan vektornya. Nah, RA RB itu harus dijabarkan. Nah, ini yang menjadi kesulitan bagi mahasiswa, ya. RA, perhatikan ya, RA di sini dari O ke A, nah, dari O ke A di sini yang I-nya 0, ya. Jadi koordinat titik A terhadap O di sini, ya, itu kan 0,5,0. Ya. Nah, I sama K itu 0 karena sumbu X dan sumbu Z-nya 0. Titik O, ya, titik A ini terhadap sumbu Z-nya yang ada itu hanya Y saja 5 feet, berarti 5J. Karena arahnya sumbu Y, berarti 5J. Satuannya feet. Kemudian yang RB, nah di sini koordinat titik B di sini berarti 4,5, min 2. Sehingga koordinat titiknya ya 4I plus 5J min 2K. Nah, ini tugas mahasiswa harus mencari posisi RA dan RB. Selanjutnya menggunakan determinan di sini MRO sama dengan sigma, artinya jumlah R cross F. Nah, di sini diuraikan, ya. R cross F yang pertama RA cross F1 plus RB cross F3. Nah, di sini berdasarkan determinan, ya, IJK kita tulis untuk yang RA cross F1, IJK di sini kita tulis di atasnya. Nah, yang RA di sini yang ada J saja, maka di sini di bawahnya J sini 5. I dan K 0. Kemudian yang F1 tadi dimasukkan nilai F1 tadi. Min 60, 40, jadi min 60I, 40J, dan 20K. Kemudian yang RB di sini RB berarti 4. Nah, 4I di sini tulis di sini 4. Kemudian 5J di sini ditulis 5. Min 2K ditulis di sini min 2. Ini supaya mahasiswa tapi nggak nampak di sini. Jadi ini dipindahkan untuk yang F2 80, 40, min 30 dipindahkan ke sini. Min 80, 40, nah, min 30 dipindahkan ke sini. Ini punyanya bukan F3 ya, F2 ini. F2. Rupanya buku barat masih bisa salah juga ya.
Nah, sekarang perkalian cross dengan menggunakan determinan itu. Ketika kita ingin memunculkan yang I di sini, memunculkan I di sini, I di sini, itu di bawahnya I ini ditutup. Yang ada itu di sini 5 dikalikan 20 min, karena ini ke kanan, ini ke kiri. 0 dikalikan 40. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang J, khusus yang J itu diawali dengan min. Di depan ini min, dalam kurung buka di sini ada min. Bawahnya aja ditutup. Ditutup, yang ada itu 0 dikalikan dengan 20 ke kanan dan min 0 dikalikan min 60. Nah, di sini. Ya, 0 kalikan min 60 ketemunya di sini min 0J. Min 0J berarti ya 0 kalikan J ya hilang. 0 kalikan min ya 0, tidak ada lagi ya, gitu. 0 kalikan J 0, 0 kalikan min ya 0, berarti tidak ada. Nah, terus kemudian untuk yang K, di sini K, di bawahnya K di sini ditutup. 0 dan 20 di sini tutup, jangan dilihat. Yang dilihat sebelah kiri. Ketika dikalikan ke bawah itu positif, plus 0 kali 40 min 5 dikalikan dengan min 60. Nah, seperti ini. Itu K. Nah, terus kemudian yang sebelah kanan, Di sini ketika punyanya I, kita pengen masukkan I di sini, kita tutup di sini. Yang ada 5 dikalikan dengan min 30 ke bawah. Min, ya kan gini. Min 2 lagi dikalikan dengan 80. Nah, min 2 lagi kalikan 40. Nah, di sini sengaja karena untuk latihan itu angka-angkanya dibuat berbeda-beda supaya mahasiswa ketika mengidentifikasi nilai-nilainya itu tidak salah. Coba kalau misalkan di sini 40, di sini 40, wah, bisa keliru. Nah, di sini yang ditutup min 20 dikalikan dengan 40 di sini. Kemudian yang untuk J itulah min, selalu min. Kayak yang di sini itu selalu min. Min. Bawahnya aja ditutup, yang ada bawahnya I dan bawahnya K. Maka 4 ya. Min di sini kemudian kurung buka 4 dikalikan dengan min 30 di sini. Kemudian yang kanan itu min lagi. Min di sini min 2. Jadi ketika dia diarahkan ke kiri, perkalian ke kiri itu min, ke kanan positif. Gitu ya. Jadi min itu min, kemudian min 2 lagi dikalikan dengan 80. Itu punyanya J. Kemudian setelah itu baru plus. Jadi di sini plus, untuk yang I itu plus, untuk yang J min, untuk yang K lagi plus. Untuk yang I di sini plus, untuk yang J lagi min, untuk yang K di sini plus. Nah, sekarang tinggal untuk yang K di sini bawahnya K ditutup. Yang ada itu bawahnya I sama J. Karena ini kita pengen punyanya K. Berarti plus 4 dikalikan 40 ini min di sini 5 dikalikan 80 ini. Sehingga menghasilkan resultan momen terhadap titik O itu 30I min 40J plus 40K. Satuannya pound feet. Jadi LB itu bacanya pound feet. Nah, hasil ini tunjukkan pada gambar 4.12C. Nah, ini 4.12C. Nah, ini yang ini 30I itu artinya dari O ke sini itu 30 ya. Dari O ke sini 30. Nah, kemudian min 40J berarti dari O di sini yang searah dengan itu min, karena min ke kiri dia. Ini. Kemudian 60K berarti dia ke atas 60. Berarti di sini 30, kemudian 40, min 40 tadi ke kiri ya, karena ke kanan itu positif.
kiri, kemudian 60-nya ke atas. Kemudian arahnya, sudut-sudutnya, ya gampang. Besarnya MO di sini yaitu 30 kuadrat plus 40 kuadrat plus 60 kuadrat diakarkan. Maka alfanya ini ya cos alfa sama dengan 30 per ya, besarnya MRO ini. Nah, kemudian ini juga begitu. Maka di sini yang min di sini untuk cos, karena dia cos ya sudutnya di atas 90 derajat beta ini gitu. Tapi terhadap sumbu atau garis Y, sumbu Y. Seperti itu. Kemudian subbab yang keempat yaitu prinsip momen. Nah, sekarang perhatikan pada gambar 4.13. Jika ya pada titik O di sini dengan vektor posisi R itu bekerja gaya F, yang mana gaya F di sini diuraikan menjadi dua komponen yaitu F1 dan F2. Itu maknanya F1 plus F2 itu sama dengan F. Sehingga momen terhadap titik O itu sama dengan R cross F. Ini vektor semua. Nah, kemudian karena F di sini diuraikan menjadi 2, F1 plus F2, ya. Kemudian sifat perkalian cross tadi dengan hukum distribusi itu MO sama dengan R cross F1 plus R cross F2. Atau pada gambar 4.14 ini jika dianalisa secara skalar, ya, di sini skalarnya ada sumbu X, ada sumbu Z, ya. Dari titik O di sini terhadap garis gaya aksi F di sini tegak lurusnya ada lengan momen atau jarak tegak lurusnya itu D, ya, sehingga menimbulkan momen arahnya CW. Jika CW ini diasumsikan itu positif, nah, lain lagi kan. Kalau yang di atas tadi CCW yang positif. Nah, dalam kasus ini buku ini menjelaskan dia yang CW searah jarum jam ini diasumsikan yang positif. Kalau udah begitu, ya, karena momen terhadap O di sini, besarnya momen terhadap O di sini sama dengan besarnya F kalikan besarnya D, maka jika diuraikan berdasarkan komponennya, Fx di sini, gaya Fx di sini tegak lurusnya itu sama dengan dari O ke sini itu Y. Maka momennya Fx kalikan Y di sini positif. Yang min itu yang JJW. Fy dikalikan tegak lurusnya di sini terhadap garis titik O di sini itu X, sehingga min Fy kalikan X. Sehingga hasil akhirnya MO sama dengan F kalikan D. Ini semua skalar. Itu kalau dianalisa secara skalar. Nah, sekarang contoh soal lagi. Di sini gaya F bekerja pada ujung sudut braket pada gambar 4.15 yang A di sini. Pertanyaannya tentukan momen gaya terhadap titik O. Nah, berapa momen gayanya? Nah, di sini ada jarak 0,2, ada jarak horizontalnya 0,4. Kemudian membentuk sudut terhadap vertikal di sini adalah 30 derajat. Gaya F-nya 400 Newton. Nah, di sini kita bisa menyelesaikan ya langsung secara skalar. Nah, gaya diuraikan menjadi dua komponen. Itu penyelesaian yang pertama ya, penyelesaian pertama. Seperti ini. Pada gambar 4.15b. Gaya F tadi diuraikan menurut komponennya. Nah, di sini karena sudutnya itu di sini, maka yang ke bawah ini
berdekatan dengan sudut 30 derajat ini ya 400 cos 30. Dan yang berhadapan di sini itu 400 sin 60. Jadi sin kalau yang berhadapan. Kemudian nah, jumlah momen ini diasumsikan CCW itu positif. Nah, momen di titik O itu sama dengan ya di sini. 400 sin 30 di sini membuat momen arahnya CCW terhadap O di sini. Nah, kan CCW dikalikan 0,2 yang 400 sin 30 ini dia positif. Ya. Kemudian terhadap 400 cos 30 di sini dia negatif karena terhadap titik O di sini cenderung akibat gaya yang ke bawah ini cenderung dia CW. Maka kalau CW diasumsikan negatif. Sehingga 400 cos 30 dikalikan jarak tegak lurusnya itu 0,4. Sehingga MO, vektor MO di sini sama dengan ya. Ini kan nilainya ketemunya kan min 98,6 Newton meter. Kalau besarnya ya tidak ada min sebenarnya. Min itu hanya menunjukkan dia arahnya itu ya ke sumbu negatif dari K. Nah, karena di sini vektornya ke sini ya R-nya di sini, maka dia arahnya ke atas. Oh, arahnya ke bawah, ya. Arahnya ke dalam. Kalau ke dalam itu min, ya. Ya, sumbu zatnya yang ke menghadap kita itu positif. Nah, ini. Jadi mahasiswa menjawab ini saja sudah min ini aja sudah betul ya. Kemudian penyelesaian kedua itu dengan menggunakan pendekatan vektor kartesian. Ya. Nah, perhatikan baik-baik gambar 4,15 yang C di sini. Nah, di sini kalau vektor kartesian berarti ada I, ada J, ada K. Kalau dia dua dimensi I sama J saja. Tapi karena dia momen, ya harus ada K. Nah, dari O ke titik di sini titik apa nih? A atau B tadi ya. Nah, itu vektor posisinya R. Kemudian gayanya F. Di sini kita mau urai ke dalam vektor satuan. Yang R di sini ya, I-nya itu berarti dari O ke sini I-nya. Berapa? 0,4 I. Kemudian yang J-nya ini 0,2 karena ke atas itu positif, maka ke bawah negatif. Ini min 0,2 J. Nah, ini R-nya. Kemudian untuk yang F di sini ya, kita uraikan komponennya di sini. Yang ke bawah itu kan di sini min 400 cos 30 J. Ya. Ya, sebenarnya 400 cos 30 di sini. Tapi karena dia arahnya ke bawah min J. Nah, begitu ya. Dia kan ke bawah. Ini 400. Di sini besarnya 400 cos 30. Nah, ke bawah di sini 400 cos 30. Tetapi karena dia arahnya ke bawah itu min J. Kalau ke atas ini J. Kalau ke atas itu J. Kalau ke bawah min J. Jadi di sini 400 cos 30 di sini dikalikan dengan min J. Nah, begitu ya. Jadi min 400 cos 30 J. Kemudian yang I ke kanan di sini, gaya ke kanan di sini itu 400 sin 30 karena dia ke kanan itu I.
yang mewakili vektor satuan sumbu X. Jadi 400 sin 30 I di sini positif. Nah, di sini yang ke bawah negatifnya karena arahnya dia min J. Kalau dia ke atas berarti J. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita selesaikan dengan menggunakan determinan. MO itu sama dengan R cross F. Nah, IJK kita tulis, kemudian di sini I-nya 0,4, J-nya min 0,2, K-nya 0, nggak ada kan di sini. Kemudian yang bawah ini di sini min 200 pokoknya I di sini, kemudian J di sini min 346,4, K-nya tidak ada 0. Nah, menyelesaikannya ya di sini untuk yang I di sini kita tutup. Untuk yang I di sini kita tutup sehingga min 0,2 kalikan 0 0. Min lagi 0 dikalikan dengan ini juga 0 sehingga hasilnya 0I. Kemudian untuk yang J ini kita tutup. Di sini ada min lagi. Jadi memang kalau I itu plus, J-nya itu min, kemudian yang untuk K di sini plus. Ya. Saya tak bosan-bosan mengulang kembali supaya mahasiswa menjadi ingat betul. Nah, di sini untuk yang J kenapa 0? Ini ditutup. Di bawahnya J ditutup. Kalau untuk yang I-nya ditutup. Untuk yang K, K-nya ditutup. Nah, gitu ya. Sekarang untuk yang menentukan nilai J-nya ditutup. J-nya bawahnya. Nah, di sini perkalian ke kanannya 0,4 dengan 0, hasilnya 0. Min 0 dikalikan 200 juga 0, makanya di sini min 0J. Jadi 0 kalikan I hasilnya 0, min 0 kalikan J hasilnya juga 0, sehingga ini hilang. Tinggal di sini plus. Punyanya K, bawahnya K ditutup. Kalau kita pengen menentukan di depan nilai K, maka K di sini bawahnya ditutup. Tinggal 0,4 dikalikan dengan min 346,4. Nah, di sini ya. Min, nah kalau yang ke kiri, perkalian ke kirinya itu min 0,2 dikalikan 200 ini K. Sehingga nilainya sama dengan min 98,6 K Newton meter. Jadi hasilnya sama. Nah, ini tugas untuk mahasiswa. Ya, ada sekitar berapa soal ini? 4 soal. Nanti dikumpulkan. Ya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.